Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi Jelita dari kelas 12 SMA Nazatul Tulab. Jadi di sini saya akan membahas tentang soal biologi. Keunggulan struktural tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan biopita. A. Sebagai daun berupa makrofil. B. Memiliki xilem dan floem. C. Habitus berupa herba atau pohon. D. Reproduksi secara vegetatif atau generatif. Dan E yaitu pergioran generasi gametofit dan sporofit. Jadi, tumbuhan berbiji atau spermatopita yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma adalah biji dan piton adalah tumbuhan. Adalah sebagai kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Sebagai bagian yang berasal dari bakal biji, di dalamnya terkandung calon individu baru, yaitu lembaga. Lembaga sendiri akan berubah setelah terjadi penyerbukan atau persarian, yang kemudian diikuti oleh pembuahan. Adapun spermatopita yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu termasuk tumbuhan karmofita karena udah bisa diberikan akar, batang, dan daunnya. Yang kedua yaitu tumbuhan makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Ada yang berukuran beberapa sentimeter dan ada juga yang berukuran hingga ratusan meter. Yang ketiga yaitu anggotanya bisa berbentuk pohon, semak, perdu, dan liana. Yang keempat yaitu memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Yang keempat yaitu memiliki biji untuk cadangan makanan dan regenerasinya. Dan yang terakhir yaitu organisme eukariotik multiseluler. Jadi, Bryophyta atau tumbuhan lumut yaitu merupakan kingdom yang paling primitif karena masih memiliki sifat talus yaitu tidak memiliki pembuluh angkut baik xilem maupun floem. Dan juga belum jelas antara akar, batang, dan daun tertentu sehingga menghasilkan endapan. Keunggulan struktural spermatopita atau tumbuhan berbiji yaitu secara evolusi dibandingkan bryophyta adalah spermatopita telah memiliki xilem yang berperan dalam proses pengangkutan air dalam mineral serta floem yang berperan dalam pengangkutan hasil fotosintesis. Jadi jawabannya yaitu B. Memiliki xilem dan floem. Jadi, keunggulan struktural dalam tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan biophyta yaitu B. Memiliki xilem dan floem. Kemudian, yang kedua yaitu pada saat bermain di pantai, Ayah Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai. Menurut ayahnya, karang-karang tersebut termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil. Yang kedua yaitu hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batu karang. Yang ketiga yaitu reproduksi aseksual dengan cara bertunas. Dan yang terakhir yaitu memiliki spikula yang mengandung zat kapur. Jadi, ciri-ciri yang dijelaskan Ayah Ali menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut termasuk dalam kelompok A. Chordata, B. Echinodermata, C. Porifera, D. Arthropoda, dan E. Cnidarian. Jadi, pembahasannya adalah porifera adalah hewan multiseluler
Yang paling tadi, Porifera adalah hewan multiseluler yang paling primitif karena belum dijumpai adanya diferensiasi sel sehingga di dalam tubuhnya yaitu ada beberapa hal yang menyerupai koloni protozoa. Kebanyakan porifera ini hidup menempel pada berbagai macam, yaitu substrat sebagai batu-batuan, pecahan cangkang, hingga batu karang di dasar laut. Selain itu, porifera ini sangat bergantung pada partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air sebagai makanannya. Kemudian, porifera ini memiliki ciri-ciri, yaitu bentuknya seperti jambangan bunga atau karung, dengan rongga di dalam tubuhnya yang disebut spongoselom, dan mulut karungnya disebut osculum. Dan pada porifera ini ada yang sangat sederhana, yaitu dinding rongga spongosol berisi sel-sel bercorong dan berflagel, yang disebut koanosit. Dinding tubuh pada porifera yaitu berlubang-lubang yang sangat kecil seperti pori-pori yang disebut ostium. Ada sel-sel koanosit yang berfungsi sebagai pemicu terjadinya aliran air dari luar menuju ke dalam tubuhnya porifera. Kemudian menangkap partikel-partikel makanan dan menangkap spermatozoa yang datang untuk fertilisasi ke dalam tubuh tersebut. Ada spikula yang amat beragam bentuknya, yaitu tergantung pada spesiesnya. Ada yang berbentuk jarum atau monoakson, bintang, bercabang 3 atau triakson, bintang bercabang 4 atau tetrakson atau bintang bercabang banyak, yaitu poliakson. Dan pembahasan yang kedua yaitu porifera memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil, yaitu disebut porifera. Hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batuan karang, yaitu disebut echinodermata dan porifera. Reproduksi aseksual dengan cara bertunas, yaitu disebut porifera dan cnidaria. Dan memiliki spikula yang mengandung zat kapur, yaitu disebut porifera. Sehingga ayah Ali menjelaskan bahwa menunjukkan makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam porifera. Jadi jawabannya, pada saat bermain di pantai, Ali mengamati karang-karang yang ada di Ayah Ali mengamati karang-karang yang ada di pinggir pantai. Dan menurut ayahnya, karang tersebut termasuk makhluk hidup dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki tubuh yang berlubang-lubang kecil, hidup menetap di dasar perairan atau menempel pada batuan karang, reproduksi aseksual dengan cara bertunas, dan memiliki spikula yang mengandung zat kapur. Jadi, ciri-ciri yang dijelaskan Ayah Ali menunjukkan bahwa makhluk hidup tersebut termasuk ke dalam kelompok C, porifera. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.